Selamat pagi. Ini tentang keadaan ekonomi di Bangka. Saya semalam melihat media bahwa keadaan ekonomi sudah terbaik di Indonesia. Itu menurut saya salah ya. Jadi kalau mau menilai keadaan ekonomi di Bangka, itu terutama harga sawit harus 3.000, harga lada kurang lebih 150 atau 200 per kilo. Harga timah itu kurang lebih 300. Jadi itu baru baik keadaan ekonomi di Bangka, dan tanpa ada rahasia lagi untuk penambangan timah, itu baru bisa masyarakat menikmatin hasil tambang timah yang tanpa ada rahasia lagi sebenarnya. Jadi kalau Anda melihat dari luar, jalan raya penduduk itu ya sangat luar biasa. Kalau dilihat di luar, ya Anda lihat dari jalan raya saja, tapi masih banyak rumah papan. Saya kemarin kebetulan lewat di Kemuja, di Petaling ya. Pas saya lewat gang, ternyata di dalamnya banyak rumah papan. Hanya di jalan raya saja, itu jalan beton. Jadi penduduk di Bangka ini masih banyak rumah papan yang full ya. Masih banyak juga rumah papan yang setengah beton. Ya. Jadi kalau Anda lihat rumah beton, kalau saya prediksi itu rumah beton paling kurang lebih sekitar 50%. Berarti 50% itu rumah setengah beton, rumah full papan. Jadi rumah full papan aja itu penduduk tidak bisa lagi untuk merenovasi ya. Jadi lebih baik melihat keadaan daripada diumumkan di media tentang keadaan ekonomi yang baik itu ya. Jadi masyarakat bisa menilai bahwa saya sendiri aja sudah 1 tahun ekonomi saya turun drastis ya. Saya lihat ya, karena saya 1 tahun terakhir ini minus ya. 1 tahun terakhir ini minus penghasilan. Usaha saya dulunya masih di bidang kesehatan, sedangkan sekarang saya stop di bidang kesehatan. Karena saya kalau fokus di bidang kesehatan itu tidak memenuhi biaya hidup. Saya 3 bisnis saja tidak memenuhi biaya hidup selama 1 tahun ini ya. Jadi saya seorang yang pekerja keras yang 27 tahun di marketing. Jadi tahu sekali tentang di lapangan, terutama di seluruh Bangka ya. Mungkin saya yang seluruh Bangka, saya sampai ke pelosok, sampai masuk ke sawit, sampai masuk rumah kumuh, sampai masuk rumah-rumah penduduk di gang, keluar gang, dan bahkan di Bangka Belitung ini, di Bangka ini ya, yang jalan belum diaspal masih ada. Kemarin saya ada 10 gang saya masukin, di daerah Belinyu baru diaspal. Sedangkan kabupaten daerah lain Anda cek saja ya. Jadi kalau Anda bilang Bangka sudah termaju, itu menurut saya salah ya. Walaupun 10 provinsi yang sudah maju saya lihat di media barusan, lihat dulu, jangan lihat luarnya ya. Cek dulu rumah penduduk, ngontrak. Yang ngontrak itu otomatis penduduk masih miskin ya. Walaupun dia misalnya di tempat lahirnya punya rumah keluarga ya. Jadi status ngontrak kos ya, itu namanya miskin,
bukannya tidak miskin ya. Karena Anda tidak tahu kebutuhan mereka itu besar dan pemasukan kecil, otomatis biaya hidupnya harus mengeluarkan uang setiap bulan itu, menyiapkannya setengah mati bahasa Bangkanya, cari duit di Bangka ini. Inflasinya tinggi ya, bukannya rendah, bukannya sudah stabil ya. Jadi kalau inflasi itu bisa stabil kalau jembatan Bahtera itu sudah selesai menurut saya ya. Jembatan penghubung ke Belitung itu ada, baru inflasinya sehat. Kalau masih sebelum ada jembatan Bahtera menghubung Palembang Bangka atau Bangka tembus ke Belitung, inflasinya masih tinggi, tidak bisa dibohongin itu ya. Siapapun dia presidennya, siapapun gubernurnya, tetap tinggi ya. Jadi inflasi Bangka bisa normal itu kalau ada jalan darat dari Palembang sampai ke Bangka, dari Bangka sampai ke Belitung. Itu tentang inflasi. Kalau ekonomi, Anda cek, jangan yang cek yang orang yang punya duit, yang punya motor aja lah ya. Jadi kalau dia belum punya mobil, dia baru punya motor, hidupnya masih susah ya. Jangan bilang sudah enak, susah hidupnya ya. Anda nggak tahu, coba Anda cek ya. Yang punya motor punya hutang nggak ya? Yang punya motor, dia ngekos, dia ngontrak, punya hutang nggak? Jangan yang ngecek yang sudah punya rumah beton. Kalau rumah beton ya saya anggap itu hidup sudah sederhana. Tapi kalau rumahnya masih papan, setengah beton, masih ngekos, masih ngontrak, itu masih kategori hidup miskin ya. Jadi kalau hidup pas-pasan itu bodoh jadi orang ya. Jadi kalau Anda menilai manusia hidup pas-pasan itu sudah enak, itu salah total ya. Menurut saya bodoh ya. Emang kita mau hidup ini pas-pasan ya, kita juga mau hidup lebih ya. Contoh saya kerja, biasa saya pemasangan pemini, bagusnya itu kurang lebih ya, sebenarnya ya paling tidak 10 unit satu bulan, itu baru bagus ya. Itu baru mungkin saya bebas dari kemiskinan. Tapi kalau saya memasang di bawah 10 unit, artinya saya di bawah kemiskinan ya. Walaupun nama merek Bosch Omni emas berlian sekarang sudah diganti, tetap saya harus jual 10 unit baru buat saya itu hidup, kata orang, keluar dari kemiskinan ya. Jadi kalau saya melihat pribadi saja tidak bisa menjual Bosch Omni emas 10 unit dalam satu bulan, atau saya tidak bisa mendapatkan konsumen kredit elektronik di atas 70 sampai 80 juta atau bahkan 100 juta dalam satu bulan, itu menurut saya belum, saya masih golongan miskin ya. Saya tidak merendahkan, saya lihat dari pribadi saya saja. Jadi kalau saya omset tidak mencapai 100 juta di elektronik, tidak 10 unit pasang Bosch Omni emas, saya masih golongan orang miskin ya. Itu saya bongkar saja rahasia pribadi, karena biaya hidup itu besar. Bisnis keliling Bangka, biaya makan dan biaya transport itu cukup besar, bisa mengeluarkan dalam sehari kalau hemat-hemat saja 100.000 di atas, 100.000 ke atas. Jadi jangan main-main, biaya hidup di Bangka ini kayak di Jakarta bahkan lebih kalau menurut saya ya. Saya udah ngerasain tinggal di Jakarta lama, tapi di Bangka ini kehidupan saya lihat, waduh, aku bilang pengeluarannya sering saya menjerit ya. Kalau di Jakarta wajar karena kota besar, biaya hidup agak lumayan besar. Tapi di Bangka, kota yang
mungkin 10 kali lipat Jakarta besarnya. Kenapa biaya hidup terbesar? Ya, biaya hidup besar itu loh. Pemerintah harus lihat ke sana, bukan lihat wisata atau yang lain-lain. Ekonomi yang penting, ya. Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lihat ekonomi itu. Jangan lihat yang lain nomor 2. Infrastruktur itu nomor 2. Wisata nomor 3. Itu baru pintar ekonomi, baru cocok jadi pemimpin. Ya. Nah, saya sebenarnya ada rasa geram. Geramnya kenapa? 27 tahun saya jadi marketing. Kenapa hidup saya masih ada teman bilang saya, kamu hidup masih ombang-ambing. Kamu hidup masih Senin Kemis. Ya. Kenapa begitu? Orang yang menilai kita baru tahu, ya. Saya kerja keras sudah cukup. Makan saya sekarang akhir-akhir ini sebenarnya saya turun semangat. Ya. Kenapa ekonomi bisa begini? Ya. Penyebabnya kalau Bangka ya timah di rahasia, timah murah, sawit murah. Ya, penyebabnya 2 itu, lada murah, karet murah. Ya. Itu ya. Jadi bekerjalah dengan baik, kecuali kalau kita sudah ada buktinya 1 periode, 2 periode, bukti memakmurkan masyarakat. Orang lain bisa menilai, seperti saya pasang posko mini emas berlian, itu saya dipuji orang, bukan dicerca. Itu baru bagus. Baru 10 hari aja dipuji, itu baru bagus. Baru 10 hari memasang sudah dipuji oleh konsumen, itu baru bagus. Bukan kita yang memuji. Oke, saya sekianin dulu videonya. Demikianlah informasi tentang Bangka ini, ya. Masih banyak yang miskin, ya. Jangan bilang masih 4%.